Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kita yang ke-9 ini kita masih membahas tentang tema 3, yaitu tema tentang tahammul hadis ya. Nah, pada lanjutan tema 3 ini, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kita berbicara tentang rihlah. Ya. Pada pertemuan yang ke-9 ini, kita bicara tentang rihlah. Apa itu rihlah? Ya, secara bahasa, rihlah ini bisa diartikan sebuah perjalanan. Ya. Rihlah ini bisa diartikan sebagai sebuah perjalanan. Jadi bisa kita katakan, kan ada istilah yang sering kita dengar, itu namanya rihlah ilmiah. Nah, sering kadang-kadang ada istilah rihlah ilmiah. Atau padanannya study tour. Itu bisa kita artikan sebagai perjalanan ilmiah. Ya, perjalanan yang mengandung nilai-nilai ilmu. Nah, lalu ada apa yang dimaksud dengan rihlah dalam pembahasan kita kali ini adalah rihlah atau perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan hadis. Ya, karena kita bicara tentang rihlah hadis, maka tentu perjalanannya adalah perjalanan keilmuan yang terkait dengan hadis. Jadi, seseorang melakukan perjalanan untuk mendapatkan hadis dari para rawi hadis, dari orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, dalam istilah bahasa Arabnya ini disebut dengan ar-rihlah fi talabil hadis. Ya. Dalam istilah ilmu hadis ini namanya ar-rihlah fi talabil hadis. Bisa kita artikan dengan perjalanan mencari hadis. Ya, perjalanan mencari hadis. Ya, bisa juga kita katakan sebagai merantau. Dia merantau untuk mencari hadis, merantau untuk belajar hadis. Sebenarnya kegiatan rihlah ini atau kegiatan merantau ini sama saja sebenarnya dengan perginya para penuntut ilmu secara umum. Ya, sama saja sebenarnya. Ya, misalnya ada seseorang pergi dari kampung halamannya ya untuk belajar, untuk berguru. Misalnya dari kampungnya yang jauh ya. Misalnya kampungnya ada di daerah Bungo, nanti datang ke kota Jambi untuk belajar. Nanti ada yang datang dari Kerinci ke Jambi untuk belajar, atau ke pulau yang berbeda, misalnya pergi dari Jambi berangkat ke Jakarta. Apa tujuannya? Untuk rihlah belajar. Nah, untuk nah, ini sama saja sebenarnya. Ya, secara umum ini sama saja. Artinya rihlah fi talabil hadis, belajar hadis, merantau untuk belajar hadis. Begitu juga nanti ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang ke pesantren, atau ada yang memang mendatangi majelis-majelis tertentu untuk menuntut ilmu. Nah, ini secara umum ini bisa diartikan sama ya. Merantau untuk belajar, sebenarnya tidak ada beda. Namun yang berbeda di sini hanyalah ya rihlah dalam ilmu hadis ya tentu fokusnya ya ke konsentrasinya adalah untuk mencari hadis. Jadi dia meninggalkan kampung halamannya ini ya, dari Bungo datang ke Jambi itu untuk mencari hadis, untuk belajar hadis. Dia datang ke Jakarta untuk belajar hadis, atau dia datang ke Mekah untuk belajar hadis. Dia datang ke Madinah karena di Madinah itu ada guru hadis, ada syekh hadis. Nah, dia datang ke Madinah untuk belajar hadis dengan syekh tadi, atau dia pergi ke Baghdad, atau dia pergi ke Istanbul, dia pergi ke dan segala macamnya ya, ke segala penjuru negeri. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk belajar hadis, untuk mengambil hadis dari para rawi. Nah, ini namanya ar-rihlah fi talabil hadis. Ya, inilah kegiatan yang dilakukan oleh para ulama. Bahkan ketika kita katakan kitab hadis yang terkenal, semisal ya kitab As-Sahih yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga Sahih yang disusun oleh Al-Imam Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya, termasuk juga kitab-kitab sunan ya, kitab-kitab itu ditulis oleh para ulama ya, karena mereka melakukan rihlah. Ya, karena mereka melakukan rihlah. Al-Imam Al-Bukhari dia meninggalkan kampung halamannya yang berada di Bukhara sana
Ya, kalau sekarang Bukhara ini masuk di wilayah Uzbekistan, itu dia berangkat ke Irak, ya, ke Baghdad dia berangkat, ya, ke Mesir dan segala macamnya. Nah, untuk menemui para rawi hadis. Nah, ini namanya rihlah. Begitu juga Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, mereka semuanya melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis, mencari hadis dari para ulama, dari para rawi yang menyebar ke seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Ya kan begitu. Dulu ya Nabi tinggalnya di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Lalu para sahabat setelah wafatnya Nabi dan bahkan ketika Nabi masih hidup pun sering mengutus para sahabat ke wilayah-wilayah lain kaum muslimin. Begitu juga setelah Nabi wafat, banyak para sahabat yang meninggalkan Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, nanti para sahabat menyebar, dan bersama menyebarnya para sahabat ini pun ya tentu hadis-hadis pun juga turut menyebar. Sehingga para murid berikutnya mereka menyusuri negeri-negeri yang dimana di sana ada sahabatnya, di sana ada murid dari para sahabat, dan begitulah seterusnya. Jadi melakukan perjalanan ini. Nah, ada satu contoh yang menarik ya terkait dengan rihlah ini. Ini dikisahkan diturunkan riwayat ini oleh banyak para ulama, ya, semisal diturunkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Kita ambil contoh saja di sini dalam riwayat yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ya, dalam kitab Al-Imam Ibnu Majah nomor hadis 223. Di sini dikisahkan tentang perjalanan seseorang ya menemui sahabat Nabi, yaitu Abu Darda, ya, hanya untuk mengambil hadis. Ya, riwayatnya apa kata Imam Ibnu Majah? Haddatsana Nasru bin Ali Al-Jahdami qala haddatsana Abdullah bin Dawud an Asim bin Raja bin Haywa an Daud bin Jamil an Kathir bin Qais qal kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid di Masqa fa'atahu rajulun faqala ya Abu Darda ataituka minal Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li haditsin balaghani annaka tuhadditsu bihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fama jaa bika tijara? Qala la. Qal wala jaa bika ghairu? Qala la. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al hitani fil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib innal ulama'a warasatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Apa kata Imam Ibnu Majah terkait dengan pembahasan rihlah kita ini? Haddatsana Nasru bin Ali Al-Jahdami, ya, telah menceritakan kepada kami oleh Nadhr bin Ali Al-Jahdami qal, dia berkata haddatsana Abdullah bin Daud, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud an Asim bin Raja bin Haywa, dari Asim bin Raja bin Haywa, an Daud bin Jamil, dari Daud bin Jamil, an Kathir bin Qais, dari Kathir bin Qais. Qal, berkatalah Kathir, apa kata Kathir? Kuntu jalisan inda Abil Darda'i fi masjid di Masqa. Adalah saya duduk di sisi Abu Darda di Masjid Damaskus. Ini kata Kathir bin Qais. Ya, suatu ketika saya duduk bersama dengan Abu Darda. Ya, pada saat itu di Masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun, maka datang kepadanya oleh seorang laki-laki. Ada seseorang yang datang menemui Abu Darda di Masjid Damaskus ini. Faqala, maka orang ini pun berkata, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka minal Madinati, aku mendatangimu dari Madinah. Aku datang dari kota Madinah. Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari Madinahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari kota Madinah, yaitu kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku datang? Li haditsin, karena satu hadis.
Ya, aku datang jauh-jauh dari Madinah, ya, Madinah Arab Saudi sekarang, ke Damaskus, ya, ke Damaskus, Suriah sekarang ini, ya, di negara Suriah ada kota Damaskus. Aku datang dari Madinah ke Damaskus itu lihat hadisin, karena ada satu hadis yang apa, balaghani annaka tuhadditsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau menghadiskannya, menyampaikannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, kata kasir, dia datang menemui Abu Darda. Saat itu Abu Darda bersama saya di Damaskus, di Masjid Damaskus. Dia datang, dia bilang, ya, wahai Abu Darda, saya ini datang jauh loh. Kalau kita bahasakan bahasa kita, ya, saya datang ini jauh dari Madinahnya Nabi, dari kota Madinahnya Nabi. Ya, dari kota Madinah, maksudnya Madinahnya Nabi datang ke Damaskus menemuimu ini khusus. Kenapa? Karena satu hadis yang sampai ke telinga saya, bahwasanya hadis itu engkau sampaikan dari Nabi SAW. Artinya ada yang menyampaikan kepada saya, kamu pernah mendengar satu hadis. Yang hadis itu kamu dengar langsung dari Nabi. Qala, maka Abu Darda pun berkata, pamaja abika tijarah. Apakah tidak kamu itu tidak datang untuk berdagang? Ya, apakah kamu datang itu untuk berdagang? Ya, kalau lah, tidak. Ya, apakah kamu tidak datang untuk berdagang? Ya, bisa saja kan dari Madinah dia datang ke Damaskus, ya mungkin mencari hadis, tapi ya sambil dagang. Ya, mumpung melakukan perjalanan jauh, ya sambil dagang, atau bahasa sekarang itu kuliah sambil kerja, sekolah sambil kerja. Abu Darda langsung kejar. Dia bilang tadi karena satu hadis. Ditanya lagi sama Abu Darda, ya sambil kerja kamu dagang enggak, bahasa kita yang begitu ya. Kalau lah, tidak. Artinya orang ini jawab, apakah kamu berdagang juga? Jawabannya tentu tidak. Qala wala ja'a bika ghairuhu, dan tidak pula datang bersamamu itu oleh yang lainnya. Apakah kamu datang dengan tujuan lain? Mungkin kalau dagang tidak, mungkin kamu datang ke sini karena sekaligus jenguk saudaramu mungkin yang ada di Damaskus misalnya. Kamu datangnya kamu ke sini itu bersama kegiatan lain, mungkin ya, mungkin karena menjenguk saudara, atau karena ikut pasukan perang misalnya, atau ikut ekspedisi pindah-pindah kampung, ikut kegiatan pindah kampung atau segala macamnya. Kalau lah, tidak, ya. Artinya tidak dagang, tidak pula karena kepentingan lain. Intinya orangnya datang menemui Abu Darda yang di Damaskus itu murni untuk satu hadis. Nah, ya. Hanya karena satu hadis saja. Tidak karena yang lain, tidak karena dagang jauh dari Arab Saudi ke Suriah. Ya, Pak Qala, lalu Abu Darda pun berkata, Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya kata Abu Darda, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia bersabda. Ya, setelah ditanya oleh Abu Darda, ya kalau begitu berarti orang ini memang betul karena satu hadis ini. Maka Abu Darda pun berkata, sesungguhnya aku, ya pakai taukid di sini, Pak ini ada inna taukidnya. Kalau kita ngaji balaghah nanti ini khobarnya, ya lapas yang dia sampaikan ini, ya, lapasnya tidak lagi ibtidai, tapi sudah mengandung penekanan, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kata Abu Darda, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan yang dalam perjalanan itu dia mencari ilmu, dia siapa yang menempuh jalan, ya, mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, Allah memudahkan baginya satu jalan menuju surga. Apalagi tadi disebutkan dia datang itu murni karena hadis. Dia datang itu murni karena belajar, bukan cari kerja, bukan ikut keluarga, bukan karena ikut perang, bukan karena pindah saja, enggak, tapi memang dia datang ke Damaskus murni untuk belajar, untuk hadis. Maka Abu Darda menyampaikan hadis yang memang tepat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yang dalam perjalanan itu dia mencari satu ilmu, Allah mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi.
Sesungguhnya para malaikat kata Nabi, mereka itu meletakkan sayap-sayapnya. Ya, para malaikat itu meletakkan sayapnya itu ridhan, sebagai keridhaan, sebagai sebuah tanda ridha, sebuah tanda rela li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Maknanya para sahabat meletakkan sayapnya itu, para sahabat memberi para malaikat, makna para malaikat meletakkan sayap itu maknanya apa? Para malaikat memberikan penghormatan, ya, sebagai tanda rela, sebuah penghormatan dari para malaikat kepada penuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi. Dan sesungguhnya penuntut ilmu, orang yang belajar itu memintakan ampun kepadanya oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kata Nabi SAW, seorang penuntut ilmu itu di samping para malaikat memuliakan mereka, kemudian Allah mudahkan jalannya menuju surga, seluruh yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepada orang yang belajar. Ya. Jadi orang yang melakukan rihlah, perjalanan untuk belajar hadis ini, mereka masuk dalam perkataan Nabi ini. Nah, mendapatkan permintaan ampun, diistighfarkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Hatal hitani fil ma, bahkan sampai ikan dalam air pun juga mintakan ampun kepada orang yang belajar. Ya, jadi kita yang belajar hadis misalnya, kita yang datang ke pesantren, ya, ngaji, datang ke rumah-rumah guru, ya, ke rumah-rumah syekh misalnya, ke rumah-rumah kiai dan segala macamnya untuk belajar menuntut ilmu, maka ini mendapatkan ampunan, mendapatkan permintaan ampun, ya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Lalu berikutnya apa kata Nabi? Sesungguhnya keutamaan seorang alim, keutamaan seorang yang berilmu itu 'alal 'abidi, di atas orang yang abid. Ya, ada orang yang ahli ilmu, berilmu dia, dan ada orang yang rajin ibadah tapi ilmunya kurang itu. Ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Itu seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Ya, ketika malam yang gelap gulita, kalau hanya bintang saja itu belum terang, tapi ketika bulan muncul maka itu sangat terang. Itu gambarnya. Seperti kalian melihat bulan dengan bintang di kegelapan malam, tentu bulan lebih menerangi. Ini sebuah perumpamaan. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Lalu apa kata Nabi berikutnya? Sesungguhnya para ulama, ya, para ahli ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi para ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Ketika para nabi wafat, siapa yang mewarisi para nabi? Ya, para ulama. Ya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nah, ini penting poinnya, kata Nabi SAW. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan harta, mereka tidak mewariskan uang, mereka tidak mewariskan emas dan perak, dinar dan dirham. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tadi, maka dia telah mengambil jatah yang sangat besar. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Abu Darda terkait apa yang dilakukan oleh orang yang dari Madinah ini tadi. Maknanya apa? Hadis ini terkait satu, kita lihat tadi ya, bahwasanya rawi kita, ya, menyampaikan bahwasanya ada orang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus, ya, karena hanya satu hadis yang ingin dia dengar langsung dari orang yang pernah mendengarkannya dari Nabi. Dan hadis ini pun juga berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Diawali dengan man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh thariqan, satu jalan. Artinya barang siapa yang melakukan perjalanan, barang siapa yang melakukan rihlah, merantau, dia meninggalkan kampungnya untuk belajar. Maka Allah berikan beberapa keutamaan. Satu, Allah mudahkan jalannya menuju surga karena dia dapat ilmunya. Para malaikat menghormati mereka, ya. Para penduduk langit, penduduk bumi memintakan ampun untuknya. Lalu dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Dia mengambil jatah warisnya para nabi. Nah, ini terkait contoh tentang rihlah. Lalu kemudian tentang rihlah ini juga, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi itu secara khusus ada menulis kitab. Ya, beliau ada menulis sebuah kitab yang judulnya memang Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Nah, ini memang pas. Ini bagus sekali untuk kita baca. Ya, ada beliau menulis buku khusus memang. Judul bukunya adalah Ar-Rihlah fi Talabil Hadis.
Ya, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ini kitab ini memang berisi hal-hal yang terkait dengan perantauan, ya, aktivitas merantau, aktivitas melakukan perjalanan dalam mengambil hadis. Nah, ini bagus nanti untuk dibaca. Nah, lalu kemudian apa sih tujuan dari seseorang itu melakukan rihlah? Ya, seorang rawi itu melakukan rihlah, dia melakukan perjalanan jauh, bahkan melintasi berbagai kota yang kalau kita petakan sekarang itu sudah lintas negara perjalanan mereka. Ya, sudah lintas negara. Nah, itu. Setidaknya ada 5 tujuan yang disampaikan oleh Syekh Nuruddin Itir, ya. Syekh Nuruddin Itir ketika beliau memukaddimahi, membuat pengantar, ya, menulis pengantar dalam kitab Rihlahnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Beliau memberikan beberapa catatan di kata pengantar beliau terhadap kitab ini. Setidaknya itu ada 5 tujuan daripada seseorang itu melakukan rihlah. Ya, seseorang itu melakukan perjalanan jauh hanya untuk hadis. Bahkan ada yang hanya untuk satu hadis saja. Ya, bahkan ada yang hanya untuk satu hadis, dan ada juga yang memang banyak-banyak hadis yang didapatkan. Tapi ada terkadang seperti riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Majah tadi, Imam Ibnu Majah tadi, itu tadi untuk menunjukkan bahwasanya untuk satu hadis saja dari Madinah sampai ke Damaskus. Setidaknya ada 5. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tujuan yang pertama adalah, ya memang karena namanya rihlah fi talabil hadis, ya tentu tujuan pertama dan yang paling utama adalah untuk mendapatkan hadis, ini pasti, ya. Ini adalah tujuan utama dan yang paling utama. Kenapa seorang rawi itu melakukan perjalanan? Kenapa dia merantau? Kenapa dia pergi menemui para ulama, menemui para guru, menemui para rawi? Jelas, ya, untuk mengambil hadis. Kenapa dia pergi? Itu tadi, karena dia tahu di negeri sana ada seorang guru. Guru itu memiliki periwayatan hadis, maka dia datang ke sana. Memang untuk ngaji hadis betul. Nah, ya. Itu sebagaimana di awal tadi kita katakan, kenapa kok harus menyebar jauh? Itu tadi, ya Nabi tinggalnya di Madinah, tapi para sahabat itu menyebar. Ya, wabil khusus setelah wafatnya Nabi, para sahabat itu lebih banyak menyebar ke seluruh wilayah penjuru negeri, beragam-ragam, ya. Ada yang ke Irak, ada yang ke daerah Persia, ada yang sampai ke wilayah Bizantium dan segala macamnya. Bahkan ada juga yang diutus sampai ke Cina, macam-macam. Jadi dengan menyebarnya para sahabat, tentu ilmu hadis-hadis Nabi itu juga turut menyebar bersama para sahabat tadi. Kenapa? Para sahabat saksi hidup Nabi. Mereka yang mendengar Nabi bicara, mereka yang melihat Nabi bertindak, mereka yang mendapatkan takrir dari Nabi dan segala macamnya. Tentu dengan menyebarnya mereka, maka hadis pun juga turut menyebar. Nah, itu. Jadi para ulama di generasi berikutnya, para tabi'in juga melakukan perjalanan. Ya, sehingga para ulama juga ketika mereka ingin mendapatkan hadis, mereka terbatas. Karena di negerinya hanya ada beberapa hadis, tapi masih ada hadis lain yang ingin mereka ambil, maka mereka melakukan perjalanan, ya. Imam Bukhari, ya, datang ke Baghdad menemui Imam Ahmad, dan begitulah terusnya. Itu tujuan pertama dan yang paling utama. Sesuai dengan namanya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, ya tentu satunya adalah untuk mendapatkan hadis. Lalu apa tujuan yang kedua? Ya, tujuan kedua itu adalah untuk memantapkan hadis yang pernah didengar. Seorang rawi, ya, dia mendengar hadis, tapi ketika dia ingin lebih memantapkan hadis yang dia dengar tadi, betul lah begitu. Nah, itu dia akan melakukan perjalanan. Ya, kalau zaman kita sekarang mungkin enak, buku sudah banyak. Zaman dulu kan beda. Buku hadis ada, namun tidak banyak. Catatan hadis itu tidak terlalu banyak. Nanti tentang penulisan hadis akan kita bicarakan dalam tema khusus. Nanti, ya, ada tema khusus kita bicara tentang penulisan hadis. Tapi itu tadi, ya, ada ketika seorang itu mendengar hadis, maka dia ingin memantapkan kembali hadis yang dia dengar. Ya, bisa saja mungkin gurunya ragu, rasa-rasanya kayak beginilah, tapi saya agak lupa. Itu kan bisa mempengaruhi seorang rawi. Jadi ketika gurunya ragu-ragu, maka sang murid mungkin akan melakukan perjalanan untuk ngecek hadis yang disampaikan oleh gurunya. Atau bisa jadi dia sendiri yang ragu.
Ya, dulu semasa gurunya hidup dia mantap hafalan hadisnya. Lalu setelah wafatnya guru di kampung halamannya, dia ragu-ragu tentang apa yang dia hafal. Ya, mungkin sudah bercampur dengan agak-agak ada lupa misalnya, maka dia pun melakukan perjalanan untuk mengecek kembali. Dia cari dulu siapa temannya yang sama-sama pernah ngaji, atau mungkin teman gurunya ada yang masih hidup, dia kejar ke sana mengecek hafalannya atau mengecek catatan dia dulu sewaktu dia ngaji dengan guru. Artinya maknanya itu tadi, ya. Artinya pada tujuan yang kedua ini beda dengan tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama itu dia memang belum punya hadis, ya, ada hadis yang belum dia punya, belum dia dapatkan, dia lakukan perjalanan untuk mendapatkan hadis itu. Tapi tujuan yang kedua, artinya dia sudah punya hadis, cuman ada keraguan misalnya. Sehingga dia ingin lebih memantapkan lagi, baik ragu pada hafalannya atau ragu pada catatannya. Mungkin lama tidak baca buku, ya, misalnya saja ini, dia ragu apa nih bacanya, ya. Atau ada lembaran bukunya yang sobek sehingga hafalannya pun juga belum mantap di sana, maka dia ingin memastikan itu kembali. Nah, untuk hal ini misalnya ada sebuah contoh yang diturunkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam musnad beliau yang berisi tentang kisah perjalanan seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang mendengar langsung hadis dari Nabi, tapi dia lakukan perjalanan untuk menemui sahabat lain yang juga sahabat itu juga mendengarkan hadis dari Nabi, cuman dia ragu. Dia ragu tentang hafalannya, dia bukan sekedar ragu, dia ingin memantapkan kembali hafalannya. Mungkin ada kebimbangan atau ada sedikit keraguan dalam hatinya, sehingga dia lakukan perjalanan jauh untuk menemui sahabat Nabi yang lain yang juga sama-sama mendengar hadis. Nah, riwayat ini diturunkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam kitab Musnad beliau. Apa kata Al-Imam Al-Humaidi? Haddatsana Sufyan qala haddatsana Ibnu Juraid qala sami'tu Aba Sa'd Al-A'ma yuhaddithu Atha bin Abi Rabah yaqul kharaja Abu Ayyub ila Uqbah bin Amir wa huwa bi Misra yas'aluhu an hadithin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairahu wa ghaira Uqbah falamma qadima ata manzila Maslamata bin Makhlad al-Ansari wa huwa amiru Misrah fa ukhbira bihi fa'ajjala fa kharaja ilaihi fa'anaqahu thumma qala ma jaa bika ya Aba Ayyub fa qala hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairi wa ghairu Uqbah fab'at man yadulluni ala manzilihi qal fab'ata ma'ahu man yadulluhu ala manzili Uqbah fa ukhbira Uqbah bihi fa'ajjala fa kharaja ilaihi fa'anaqahu wa qal ma ja'a bika ya Aba Ayyub fa qala hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghairaka fi satril mu'min. Qala Uqbah, na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man satara mu'minan fid dunya ala khizyihi satarahullahu yaumal qiyamah. Faqala lahu Abu Ayyub sadaqtah. Tsumma sarafa Abu Ayyub ila rahilatihi. Farakibaha raji'an ilal madinati. Fama adrakathu jaizatu Maslama bin Makhlad illa bi'arishi Misrah. Ya, Al-Imam Al-Humaidi berkata, haddatsana Sufyan telah menceritakan kepada kami oleh Sufyan qol, dia berkata haddatsana Ibnu Juraid telah menceritakan kepada kami oleh Ibnu Juraid qol, dia berkata sami'tu Aba Sa'din Al-A'ma, aku pernah mendengar Abu Sa'ad Al-A'ma yuhadditsu Atha bin Abi Rabah, dia menceritakan akan Atha bin Abi Rabah yaqul, berkata, ya, Abu Sa'id pernah bercerita tentang perkataan Atha bin Abi Rabah. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Kharaja Abu Ayyub ila Uqbah bin Amir. Ya, telah berangkat oleh Abu Ayyub menuju Uqbah bin Amir. Ya, Abu Ayyub melakukan perjalanan jauh menuju Uqbah bin Amir. Di mana Uqbah ini? Wa huwa bi Misra. Uqbah ini berada di Mesir.
Ya, apa tujuannya? Yas'aluhu an hadithin. Dia akan bertanya kepadanya, artinya Abu Ayyub akan bertanya kepada Uqbah tentang satu hadis sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Ayyub ingin menanyakan hadis ini kepada Uqbah. Kenapa dia tanyakan? Alasannya lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairahu wa ghairu Uqbah. Ya. Alasan kenapa Abu Ayyub melakukan perjalanan menuju Uqbah yang di Mesir sana, karena hadis ini itu tidak ada lagi sahabat Nabi yang bersisa seorang pun yang pernah mendengar dari Nabi SAW selain dia dan Uqbah. Jadi sepantauan Abu Ayyub, dan begitu juga seperti yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah, bahwasanya hadis ini di masa itu sahabat Nabi yang diingat oleh Abu Ayyub yang pernah mendengar hadis Nabi yang masih hidup itu tinggal dia dan Uqbah saja. Ya, tinggal dia dan Uqbah saja. Maka dia ingin menemui Uqbah untuk menanyakan hadis itu. Ya. Ibaratnya bahasa kita sekarang mungkin teman sekolah kita, teman sekelas kita, teman sepengajian kita di masa depan misalnya, itu semuanya sudah meninggal kecuali tinggal satu orang. Nah, kita ragu-ragu, kita ingin bertanya kepada teman ngaji kita. Betul lah, maka kita berangkat ke rumah teman sepengajian kita dulu untuk nanyakan. Ya, tentang perkataan guru kita, itu yang masih hidup, yang pernah ngaji dengan guru itu, tinggal kita dan teman yang satu ini lagi misalnya begitu. Abu Ayyub datang ke Mesir ya karena tinggal dia dan Uqbah saja yang masih hidup yang pernah dengar Nabi menyampaikan hadis ini. Falamma qadima ata manzila Maslamata bin Makhlad al-Ansari wa huwa amiru Misra. Maka tatkala dia sampai di Mesir, maksudnya ketika Abu Ayyub sampai di Mesir, ata manzila Maslamata bin Makhlad al-Ansari, maka dia mendatangi rumahnya Maslamah bin Makhlad al-Ansari. Ya, wa huwa amiru Misra. Ya, Maslamah ini adalah amirnya Mesir, ya gubernur Mesir. Fa ukhbira bihi, maka dikabarkanlah dengannya. Artinya ya penjaga rumah Maslamah itu menyampaikan kepada Maslamah dengan datangnya Abu Ayyub. Fa'ajjala fa kharaja ilaihi fa anaqahu, maka bersegeralah. Maka keluarlah Maslamah ini tadi menuju Abu Ayyub fa anaqahu, maka dia memeluknya. Sumakal, maka kemudian berkatalah gubernur Mesir ini, "Maja abika ya Abu Ayyub?" Apa datang dengan engkau ke sini wahai Abu Ayyub? Apa perlumu? Apa perlumu engkau datang ya? Mengapa engkau datang ke sini wahai Abu Ayyub? Ya. Faqala, maka Abu Ayyub pun menjawab, hadisun, aku datang itu karena satu hadis. Sami'tuhu min Rasulillah SAW, yang hadis ini pernah aku dengar dari Nabi SAW. Lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah SAW, yang tidak bersisa seorang pun yang pernah mendengar dari Rasulullah SAW ghairi, selain aku, wa ghaira Uqbah, dan Uqbah. Artinya aku datang ke Mesir ini, jauh-jauh ke Mesir ini karena itu tadi ya, aku pernah mendengar satu hadis dari Nabi SAW yang sekarang tidak ada lagi yang masih hidup. Yang pernah mendengar hadis ini yang masih hidup itu tidak ada lagi, kecuali hanya aku dan Uqbah. Fab'at man yadulluni ala manzilihi, maka utuslah kepadaku seseorang yang bisa menunjukkanku di mana rumahnya Uqbah. Ya, karena Uqbah berada di Mesir, ya tentu Abu Ayyub mendatangi gubernur Mesir untuk meminta bantuan kepada gubernur Mesir supaya didatangkan orang yang bisa mengantarkan beliau ke rumah Uqbah ini, sahabat Nabi yang bernama Uqbah tadi. Qala, maka Atha bin Abi Rabah pun kembali melanjutkan ceritanya. Dia berkata, "Faba'ata ma'ahu man yadulluhu ala manzili Uqbah." Maka ya, maka gubernur Mesir tadi, Maslamah tadi pun mengutus seseorang bersamanya, seseorang yang bisa menunjukkan di mana letak posisinya rumah Uqbah. Fa ukhbira Uqbah bihi, maka disampaikan kabar ini kepada Uqbah. Ya, bahwasanya ada Abu Ayyub datang menemuinya, fa'ajjala fa kharaja ilaihi fa anaqahu. Wa qala, maka bersegeralah Uqbah keluar ya, menemui Abu Ayyub lalu memeluknya. Wa qala, dan Uqbah pun berkata,
Ma ja'a bika ya Aba Ayyub. Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub pun berkata, faqala hadisun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghairaka fi satril mu'min. Apa jawaban Abu Ayyub? Ya, hadisun, aku datang ke sini karena satu hadis yang sami'tuhu min Rasulillah, yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa ahadun sami'ahu, yang tidak bersisa lagi, ya, orang yang mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairi wa ghairaka, selain daripada saya dan engkau. Yang hadis itu fi satril mu'minin, hadis tentang satril mu'min. Ya. Maka Uqbah pun berkata, "Na'am, iya betul." Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Uqbah pun berkata, "Iya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sataro mu'minan fid dunya ala khizyihi." Barang siapa yang telah menutupi seorang mukmin di dunia atas aibnya. Barang siapa yang telah menutupi aib seorang mukmin di dunia, satarahullahu yaumal qiyamah, ya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Tentang hadis ini saja, ya, Abu Ayyub datang ke Mesir itu cuma mau ngecek hadis ini saja. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub pun berkata, sadaqta, benar, ya, engkau jujur, betul, ya. Nah, betul begitu kira-kira. Ya, setelah Uqbah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man sataro mu'minan fid dunya ala khizyihi satarahullahu yaumal qiyamah. Apa kata Abu Ayyub? Sodakta, betul. Nah, benar, ya. Apa lalu kemudian apa? Summan sarafa Abu Ayyub ila rahilatihi. Lalu kemudian berpalinglah oleh Abu Ayyub, berpindah Abu Ayyub kepada tunggangannya. Farokibaha rojian, maka dia menunggangi tunggangannya itu rojian, pulang. Ya, setelah mendapatkan hadis ini tadi, setelah mendengar hadis ini tadi, maka Abu Ayyub pun ya segera menaiki kendaraannya pulang ilal Madinah, ke Madinah. Jadi Abu Ayyub ini jauh datang dari Madinah ke Mesir. Ya, dari Madinah yang sekarang berada di negara kerajaan Arab Saudi menuju Mesir, cuman mau ngecek hadis ini saja. Dia katakan yang bersisa itu hanya saya dan kamu. Nah, ya. Jadi ketika Uqbah menyampaikan hadis itu, ya dia langsung pulang. Ya, segera pulang. Benar, sodakta. Ya betul. Kalau begitu, betul ya, dia pulang langsung. Nah, ya. Pama adrakathu jaizatu Maslamata bin Makhlad illa bi arishi Misra. Dia tidak mendapatkan hadiah, ya, dari Maslamah bin Makhlad kecuali Arish Mesir, ya. Semacam tenda Mesir saja, kemah Mesir itu saja. Artinya dia datang itu hanya memang untuk itu. Setelah ketemu dengan Uqbah, Uqbah menyampaikan hadis itu, ya, sadaqta, betul. Nah, ya, artinya memang betul. Seperti itulah juga yang saya dengar, dia kembali lagi segera pulang ke Madinah. Itu tujuan yang kedua, ya, mengecek kembali, memeriksa kembali hadis yang pernah didapatkan. Artinya cukup banyak juga para ulama yang melakukan rihlah ini juga untuk memeriksa kembali ingatannya, hafalannya, untuk memeriksa kembali, memantapkan kembali catatan yang pernah dia dengar dari gurunya. Dia menemui gurunya lagi mungkin, atau dia menemui teman dari gurunya, atau dia menemui temannya sesama dia belajar dulu, untuk mengecek kembali, memeriksa kembali, memantapkan kembali hadis yang pernah dia pelajari bersama temannya atau bersama gurunya tadi. Itu tujuan yang kedua. Lalu kemudian tujuan yang ketiga, yang pertama tadi kan jelas, ya, memang mencari hadis, lalu memantapkan hadis. Yang ketiga, ini tujuannya adalah untuk mencari sanad yang ali, ya, mencari sanad yang lebih tinggi. Nah, tujuan yang ketiga ini juga maknanya apa? Dia berfokus kepada sanadnya, bukan kepada hadisnya. Kenapa dia lakukan perjalanan? Dia lakukan perjalanan ini, dia melakukan rihlah ini karena dia bertujuan untuk mendapatkan hadis yang sama, namun jalur periwayatannya, jalur sanadnya lebih tinggi daripada jalur sanad yang dia dapatkan dari guru yang di kampungnya misalnya, atau dari belajarnya yang sebelumnya. Mungkin dulu pernah belajar dengan satu guru di kampungnya atau dengan guru-guru yang lain, lalu dia mendapatkan informasi bahwa di kota ini, di kota yang di negeri sana, jauh di sana itu, ada seorang guru hadis
yang sanadnya lebih pendek ketimbang sanad dia. Ya. Yang dia dapatkan sekarang hadisnya mungkin sama. Artinya tujuan ketiga ini rawi pun juga telah memiliki hadis, tapi dia ingin memendekkan sanadnya. Jadi sanadnya lebih tinggi. Jadi maknanya begini, sanad Ali ada nanti lawannya adalah sanad nazil. Sanad Ali di sini artinya orang yang menghubungkan dia sampai kepada Nabi SAW itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Misalnya, ya, seperti kita sampaikan tadi, seorang rawi hadis, seorang penuntut ilmu hadis, dia melakukan perjalanan karena dia menjumpai, dia mengetahui guru dari gurunya ternyata masih hidup. Maka selesai dia belajar dengan gurunya di kampung, kata sang gurunya, guru saya masih hidup, berada di Mesir. Maka dia berangkat ke Mesir untuk menemui guru dari gurunya tadi. Secara otomatis sanadnya bisa naik satu tingkat karena dia belajar langsung dari gurunya. Atau bisa jadi dia akan bisa belajar dari rawi lain yang tingkatannya setingkat dengan guru dari gurunya. Bisa dia naik dua tingkat nanti. Maknanya semakin dekat seorang rawi itu kepada Nabi, ya, semakin sedikit perantaranya, maka semakin ali sanadnya, semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Sebenarnya ini penting juga. Kenapa pentingnya sanad ali? Yang pertama, semakin dekat, semakin tinggi sanad itu, semakin pendek, semakin sedikit orangnya, maka semakin dekat dia dengan Nabi. Ya, jadi ini bisa memudahkan untuk menghafal. Apalagi zaman dulu hadis ini memang dominannya disampaikan dengan menggunakan hafalan, dengan menyebutkan setiap jalur, ya, setiap orang yang menjadi penghubung kita sampai kepada Nabi. Jadi kalau sanadnya pendek, orangnya sedikit, maka beban menghafal jadi lebih ringan, jadi lebih mudah. Nah, di samping itu ketika rawinya semakin sedikit, sanadnya Ali ini, rawinya semakin sedikit, orang yang menghubungkan sampai ke Nabi lebih sedikit, maka untuk melakukan penelitian itu lebih mudah untuk mengecek kesahihan setiap rawi. Untuk melakukan jarh dan ta'dilnya itu bisa lebih mudah. Kenapa? Hanya cukup memeriksa beberapa orang saja lebih sedikit ketimbang sanad nazil. Ya, sanad nazil orangnya lebih banyak, maka lebih banyak lagi orang yang akan diteliti. Maka mudah dihafal, kemudian mudah untuk diteliti. Di samping itu juga semakin mendekatkan hubungan kita secara sanad kepada Nabi SAW. Para ulama sangat memperhatikan tentang sanad Ali ini, ya, sangat memperhatikan sanad Ali. Ya. Bahkan banyak para ulama yang sanggup melakukan perjalanan untuk memendekkan sanad itu. Ya, bukan hanya zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun juga begitu. Banyak orang yang melakukan perantauan untuk menemui guru dari gurunya atau guru dari gurunya, karena masih hidup, untuk memendekkan sanadnya itu tadi. Misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, ada menurunkan riwayat tentang perjalanan para ulama ini, ya. Misalnya, ya, ada rawi yang melakukan rihlah untuk menemui rawi lainnya, menemui guru yang udah hadis yang lainnya, ya. Lalu namun ternyata demi memendekkan sanad, namun ketika dia sampai ternyata orang yang dituju itu telah meninggal misalnya. Misalnya diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Rihlah, apa kata beliau? Akhbarana Ahmad bin Abdullah bin Al-Husain Al-Mahamili anba'a Muhammad bin Ahmad bin Malik Al-Iskafi haddatsana Abu Al-Ahwas Muhammad bin Al-Haytham bin Hamad Al-Qadi qala sami'tu Muhammad bin Katsir yaqul qala Al-Auza'i kharajtu ila Al-Hasan wa bin Sirin fa wajadtu Al-Hasan qad mata wa wajadtu Muhammad bin Sirin maridan padakhalna alaihi na'uduhu famakatha ayyaman thumma mata. Apa kata Al-Khatib Al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Abdullah bin Al-Husain Al-Muhamili anba'a Muhammad bin Ahmad bin Malik Al-Iskafi telah mewartakan Muhammad bin Ahmad bin Malik Al-Iskafi haddatsana Abu Al-Ahwas Muhammad bin Al-Haytham bin Hamad Al-Qadi telah menceritakan kepada kami oleh Abu Al-Ahwas Muhammad bin Al-Haytham bin Hamad Al-Qadi. Kalau dia berkata, sami'tu Muhammad bin Katsir, aku mendengar Muhammad bin Katsir yaqul berkata, qala Al-Auza'i,
Auza'i pernah berkata, apa kata Al-Auza'i? Kharajtu ilal Hasan. Aku keluar menuju Al-Hasan. Wa bin Sirin, dan aku juga keluar merantau menemui Ibnu Sirin. Wa wajadtu Al-Hasan. Maka aku menjumpai Al-Hasan itu qad mata. Sungguh dia telah meninggal. Ketika aku melakukan perjalanan menuju Al-Hasan, ternyata Al-Hasan telah meninggal. Ya, ketika aku sampai ke negeri itu, ternyata Al-Hasan telah meninggal. Wajadtu Muhammad bin Sirin maridan, dan aku mendapati Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin ini dalam keadaan maridan, dalam keadaan sakit. Pada kholna alaihi, maka kami pun mendatanginya. Na'uduhu, kami pun menjenguknya. Maka ta'ayyaman, ya, maka dia pun bertahan selama beberapa hari, summa mata, lalu kemudian beliau meninggal. Artinya dalam riwayat ini disebutkan Al-Auza'i melakukan perjalanan menuju Al-Hasan, menuju Ibnu Sirin, sampai di tempat Al-Hasan, ternyata Al-Hasan telah meninggal. Ya, ketika menemui Ibnu Sirin, maka pada saat itu Ibnu Sirin dalam keadaan sakit, parah, ya, sakit yang menghantarkannya kepada wafatnya beliau. Ya, ketika datang tak lama beberapa hari kemudian, ternyata Ibnu Sirin pun meninggal. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, mereka sanggup melakukan perjalanan jauh untuk menemui rawi-rawi yang sanadnya lebih dekat kepada Nabi, ya, untuk meninggikan, memendekkan sanadnya. Dalam riwayat yang lain misalnya seperti riwayatnya Zaid bin Wahab, ya, beliau itu sanggup melakukan perjalanan ke Madinah demi berjumpa dengan Nabi. Namun sayang, ketika sampai di Madinah, Nabi SAW telah wafat. Ya, waqal haddatsana Amru bin Ali qala sami'tu Ibnu Dawud yaqul an ba'a Yahya bin Muslim akhud Dhahhak an Zaid bin Wahab qala rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqubida wa ana fit tariqi. Lalu kemudian apa? Telah menceritakan kepada kami oleh Amru bin Ali. Dia berkata, sami'tu Ibnu Dawud. Aku pernah mendengar Ibnu Dawud. Yaqul, dia berkata, an ba'a Yahya bin Muslim akhud Dhahhak. Ia telah mewartakan oleh Yahya bin Muslim. Siapa Yahya bin Muslim ini? Ini adalah saudaranya Ad-Dhahhak an Zaid bin Wahab, dari Zaid bin Wahab. Qal, dia berkata, apa kata Zaid? Rahaltu ila Rasulillah SAW. Aku melakukan perjalanan menuju Nabi SAW. Aku berangkat ke Madinah. Faqubida, maka beliau digenggam. Nah, maknanya beliau dijemput. Beliau diwafatkan. Wa ana fi tariq, sedangkan saya pada saat itu masih dalam perjalanan menuju Madinah, ingin menjumpai Nabi, namun ternyata Nabi SAW diwafatkan sedangkan saya berada dalam perjalanan. Ini contoh yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Sama juga misalnya dalam riwayat yang lain, Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyampaikan bahwasanya haddatsana Ibnul Fadli an ba'a Abdullah bin Ja'far haddatsana Ya'qub bin Sufyan haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim an Abi Qatan an Abi Khalda an Abil Aliyah qal kunna nasma'u birriwayati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah bil Basrah. Fama nardu hatta atainahum fasami'na minhum. Apa kata Al-Khatib Al-Baghdadi? Telah menceritakan kepada kami Ibnul Fadl. Anba'a Abdullah bin Ja'far, telah mewartakan kepada kami Abdullah bin Ja'far. Haddatsana Ya'qub bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Sufyan. Haddatsana Ya'qub bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami oleh Ya'qub bin Sufyan. Haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Ibrahim. An Abi Qatan, dari Abi Qatan. An Abi Khalda, dari Abi Khalda. An Abil Aliyah, dari Abul Aliyah. Qal, dia berkata, kunna nasma'u birriwayati. Apa kata Abul Aliyah? Sesungguhnya kami nasma'u birriwayati an ashabi Rasulillah SAW bil Madinah bil Basrah. Kami mendengar berita, kami mendengar riwayat tentang para sahabat Nabi SAW di Madinah, di Basrah. Ya, kami dengar cerita ada sahabat Nabi di Madinah, ada sahabat Nabi di Basrah. Pama narda hatta atainahum fasami'na minhum. Pama narda, maka kami tidak rela. Kami tidak ridha hatta atainahum, sampai kami menjumpai mereka, sampai kami atainahum, sampai kami mendatangi mereka, fasami'na minhum, lalu kami mendengar dari mereka. Apa kata Abul Aliyah? Kami itu kalau dengar ada sahabat Nabi di Madinah,
ada sahabat Nabi di Basra, itu ya kami tidak rela lah. Artinya kami pasti berangkat ke sana, pasti kami temui mereka dan kami dengarkan, kami mendengar hadis dari mereka. Ini begitu. Ya. Artinya Abu Aliyah mengatakan kalau dia tahu ada sahabat Nabi, maka dia kejar. Di mana saja, di Basra, di Madinah, maka mereka akan sanggup mendatangi para sahabat Nabi tadi untuk mendengarkan hadis langsung dari para sahabat Nabi. Kenapa? Para sahabat Nabi ini dengar langsung dari Nabi. Nah, selama ini mungkin mereka dengar hadis dari orang lain. Ya. Yang itu juga mungkin jauh jaraknya. Melalui satu atau dua orang baru sampai ke sahabat ini tadi. Tapi kalau dia ketemu langsung ada sahabat di Madinah, ada sahabat di Basra, mereka datang, katanya mereka langsung mendengar dari orang yang pernah mendengar dari Nabi. Nah, jadi memendekkan sanad. Itu tujuan yang ketiga. Kenapa seorang itu melakukan rehlah? Lalu kemudian tujuan yang keempat, ya, kenapa seorang itu melakukan rehlah adalah meneliti keadaan para rawi. Nah, ini tadi, ya, terkait sebelumnya ketika semakin ahli sanadnya, memudahkan untuk penelitian para rawi. Untuk mengecek, ya, rawi seorang rawi itu sahih atau tidaknya, itu lebih mudah. Nah, sama, ada terkadang orang itu melakukan perjalanan untuk ngecek, ya, keadaan rawi yang disebutkan. Ya, misalnya di sini saya Nuruddin Itir memberikan contoh misalnya tentang di rihlanya Al-Imam Yahya bin Ma'in. Ya, rihlanya Al-Imam Yahya bin Ma'in menuju Abu Nuaim. Ya, menuju Abu Nuaim. Apa tujuan dia melakukan perjalanan menuju Abu Nuaim ini? Hanya sekedar untuk menguji hafalannya saja. Ya, menguji hafalan dan penguasaan hadisnya. Artinya ada kabar begini, dia datang ngetes, nah, itu ya, untuk menguji, untuk meneliti. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima atau tujuan yang terakhir dari seseorang itu melakukan rihlah, seorang itu melakukan perjalanan mencari hadis itu adalah untuk diskusi, ya, untuk melakukan diskusi, ya, melakukan muzakarah, diskusi hadis, bertukar pendapat dengan rawi yang lain. Mungkin ada masalah-masalah yang terjadi seputar hadis, maka dia melakukan perjalanan untuk melakukan diskusi dengan ahli hadis yang lain. Misalnya ada contoh terkait dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, disebutkan bahwasanya Imam Ahmad ini setiap malam beliau itu selalu sholat malam itu sebanyak 100 rakaat, bahkan lebih. Jadi setiap malam Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya, melakukan sholat malam itu, ya, 100 rakaat setiap malam, bahkan terkadang lebih. Tapi jika ada Yahya bin Ma'in datang, ya, ketika Yahya bin Ma'in datang mengunjunginya, beliau ini sholatnya cuma sebentar. Jadi Imam Ahmad itu kalau didatangi oleh Yahya bin Ma'in, itu sholat malamnya cuma sebentar, ya, mungkin hanya beberapa rakaat, lalu duduk berdiskusi bersama Yahya bin Ma'in ini, ya. Biasanya sholat malamnya panjang, banyak sekali rakaatnya, tapi ketika Yahya bin Ma'in datang menemui beliau, ya, menginap di rumahnya Imam Ahmad, tapi ternyata Imam Ahmad sholatnya cuma sedikit, hanya beberapa rakaat selesai, lalu duduk bersama Yahya bin Ma'in diskusi. Ya, lebih mengutamakan diskusi ketimbang sholat malamnya. Sehingga anaknya Imam Ahmad itu menanyakan perkara tersebut. Jadi biasanya kan bapaknya sholat malam, terus sholat malam. Tapi ketika Yahya bin Ma'in datang, sholatnya cuma sebentar. Berikutnya dilanjutkan dengan diskusi. Ditanyakan oleh anaknya, maka apa kata Imam Ahmad? Ya bunayya, inna ma yafutu minan nafila yudrak. Lakin idza fata ma inda hadal fata la yudrak. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya? Ya bunay, wahai anakku, inna ma yafutu minan nafilah. Sesungguhnya apa-apa yang terlewat daripada an-nafilah, daripada sholat nafilah, sholat sunat malam ini, ya, apa-apa yang saya tidak kerjakan sholat malam, biasanya 100 bahkan lebih, yang tidak terkerjakan, yang terlewat karena saya duduk di sini, itu yudrok, itu akan dirapatkan. Apa yang tidak saya kerjakan, ya, sholat sunat yang saya tinggalkan ini, saya tetap dapat pahalanya. Yudrok, tetap dirapati. Lakin idza fata ma inda hadal fata. Tetapi apabila terluput ada yang terluput dari pemuda ini, dari anak muda ini, ya, kata beliau, tapi kalau ada yang ketinggalan
Ya, apa yang tidak saya dapatkan dari pemuda ini, dari anak muda ini, la yudrak itu tidak akan saya dapatkan lagi, tidak yudrak, tidak akan didapati lagi. Ya, ketinggalan sholat malam itu akan didapati. Artinya, walaupun saya tidak mengerjakan sholat malam maksimal seperti biasa, itu pahalanya tetap akan didapati. Tapi, ketika lebih fokus sholat malam, lebih banyak rakaatnya, tapi meninggalkan diskusi dengan anak muda ini, ketinggalan dengan anak muda ini tidak akan bisa ditebus. Ya, artinya Imam Ahmad mengutamakan diskusi masalah hadis. Artinya ketika Yahya bin Ma'in diskusi mereka sangat seru ya terkait banyak muskil-muskil hadis yang bisa diselesaikan, sehingga Imam Ahmad mengatakan ya kalau sholat malam ketinggalan masih bisa dirapatkan, ya pahalanya masih bisa didapatkan. Artinya malam besok juga masih bisa di sholat lagi. Tapi kalau tidak diskusi dengan anak muda ini, kadang dengan pemuda ini, ya mungkin besok dia berangkat kapan lagi bisa diskusi, maka banyak masalah-masalah yang sulit mungkin tidak akan didapatkan jawabannya lagi. Tapi ketika ketemu dengan ini, maka Imam Ahmad lebih mengutamakan diskusi hadis. Ini contoh saja, ya bahwasanya terkadang rihlanya perjalanan para rawi itu untuk melakukan diskusi ya. Mirip seperti zaman sekarang ya, melakukan tour kemana-mana untuk diadakan musyawarah, diadakan diskusi ya. Ya, baiklah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan tentang rihlah ini, ya tentang perjalanan untuk mengambil hadis. Insya Allah pada pertemuan ke-10 masih kita lanjutkan tentang tahammul hadis. Kita akan kembali fokus kepada tahammul, bagaimana cara mengambil hadis, bagaimana cara belajar hadis. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini, tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.